Rumah warga di Sukawati, Gianyar, Bali terbakar diduga akibat tumpah sisa persembahyangan. Kericuan terjadi saat warga berebut gunungan hasil bumi setinggi 2 meter di Surabaya. Wali murid yang menyerang guru SMA di Rejang Lebong, Bengkulu dengan ketapel menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bria Balatenaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kericuan terjadi saat warga berebut gunungan hasil bumi setinggi 2 meter di kantor Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya. Mereka berdesakan untuk mendapatkan sayur mayur dan juga buah-buahan. Ratusan warga Dukuh Pakis, Surabaya saling berebut gunungan hasil bumi pada acara bersih desa di halaman kantor Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah remaja yang saling berdesakan dan berebut untuk mendapatkan hasil panen sayur-sayuran dan buah ini berakhir ricuh. Keributan ini langsung dilerai oleh panitia dengan mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pemicu kericuhan. Bagi warga, acara berebut gunungan hasil panen ini sengaja ditunggu-tunggu, meski harus rela berebut untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah. Udah persiapan dari rumah. Soalnya tahun kemarin juga dapat banyak. Awal tahun kami sudah ada persiapan, jadi persiapannya sangat panjang. Kita setiap minggu ada pertemuan, kemudian ini untuk selalu meningkatkan ke masyarakat bahwa kita harus tetap ingat ke pendahulu-pendahulu kita. Sebelum berebut gunungan hasil panen, terlebih dahulu digelar kirap budaya sejauh 3 km dengan arak-arakan warga Dukuh Pakis yang berpakaian adat serta atraksi reok Ponorogo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebuah video viral saat polisi masuk ke dalam ruangan Masjid Raya Sumatera Barat menggunakan sepatu dan menginjak karpet masjid untuk meminta para pengunjuk rasa keluar. Kapolda Sumbar membantah informasi yang beredar. Video viral yang beredar sejak Sabtu kemarin memperlihatkan sejumlah polisi yang meminta pengunjuk rasa dari Pasaman Barat yang sudah hampir seminggu menginap di masjid untuk segera keluar. Beberapa personil menginjak karpet yang mirip dengan karpet sholat menggunakan sepatu. Banyak komentar netizen yang menyebut aparat telah menginjak karpet ruang sholat masjid meski tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membantah dan mengatakan ruangan ini merupakan aula atau ruang pertemuan masjid yang berada di lantai 1, sedangkan tempat sholat ada di lantai 2. Kembali lagi kami klarifikasikan, mohon izin dengan penuh kerendahan hati saya, ini sejujurnya bahwa saya pun muslim, kita muslim, nggak mungkin kita yang menghormati Masjid Raya ini tadi disaksikan oleh pengurus masjid. Nanti beliau akan bicara juga bagaimana kondisi yang sebenarnya. Sekali lagi, masyarakat tidur di bawah dengan berlandaskan koran, plastik, karpet, dan tikar. Sebelumnya ruangan ini memang dipakai 1.500 pengunjuk rasa dari Air Bangis Pasaman Barat selama menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Sumbar. Karena tidak memungkinkan tidur di lantai keramik, pengurus masjid sengaja meminjamkan karpet dan tikar untuk tidur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat polisi membubarkan aksi unjuk rasa warga di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Keributan terjadi saat ribuan massa dipulangkan paksa oleh polisi. Mereka dipulangkan menggunakan bus lantaran sudah 5 hari bertahan sejak melakukan unjuk rasa menolak proyek strategis nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
Sejumlah orang yang diduga sebagai provokator karena menghalangi warga pulang diamankan oleh polisi. Mereka kecewa lantaran tidak ada kesepakatan yang tercapai setelah pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat. Kita lihat kan sudah 5-6 hari ini di sini, di unjuk rasa di tempat gubernur tanpa izin. Itu cukup mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat yang lain, sehingga hari ini nih kita menghimbau dan mengajak untuk kembali ke tempat masing-masing. Ada beberapa tadi yang memang terindikasi mengajak mereka untuk bertahan. Akhirnya kita amankan, kita bawa ke polisi. 6 hari saudara-saudara di sini, siapa yang menjaga saudara? Sebelumnya warga Nagari Air Bangis ini menggelar unjuk rasa selama 5 hari di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak proyek strategis nasional yang akan dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektar yang saat ini ditempati oleh warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belasan remaja pelaku tawuran di Palembang, Sumatera Selatan menangis terseduh di hadapan orang tua mereka usai ditangkap polisi. Untuk pembinaan, seluruh remaja tersebut harus mengikuti rehabilitasi di Dinas Sosial. Sangar saat tawuran terseduh di hadapan orang tua. Belasan remaja di Palembang, Sumatera Selatan tidak bisa menahan tangis saat dipertemukan dengan orang tua mereka masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan mencium kaki sang ibu dengan penuh tangis penyesalan. Seluruh remaja ini ditangkap personil kepolisian sektor Sukarami usai tawuran di Jalan Soekarno-Hatta. Saat ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam. Pelaku tawuran adalah remaja putus sekolah dan juga pengangguran. Untuk modus operandi mereka ini seperti undangan, ya undangan seperti yang sebelum-sebelumnya kita tangkap, ada undangan paket di daerah mana mereka langsung mendatangi rame-rame. Jadi mereka ini sudah kayak seperti ada grup-grup tersendiri, ya grup-grupnya ada banyak, ada warung A, warung B, warung C, ada dari grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Jadi mereka bermacam-macam. Satu orang diproses pidana atas kepemilikan senjata tajam. Sementara 10 pelaku tawuran lainnya dibawa ke Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pembinaan selama 3 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. 2 pemuda diamuk warga usai menjamret tas milik seorang wanita saat melintas di Jalan Sudiang Raya, Makassar. Kedua pelaku merupakan residivis dan beraksi menggunakan sepeda motor dan juga senjata tajam. Inilah video amatir warga yang viral saat 2 penjamret diamuk massa di Jalan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga menuju ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Biringkanaya. Dari pemeriksaan polisi, kedua penjamret merupakan residivis kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berkeliling sambil mengamati para pengendara di jalan raya. Korban yang berteriak membuat pelaku akhirnya diamuk massa oleh warga. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan tas korban yang berisi ponsel serta uang tunai. Untuk pelaku set A pernah terlibat kasus 365 pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pernah juga terlibat kasus pembakaran mobil dan pernah menjalani hukuman juga di lembaga pemasyarakatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sempat buron selama beberapa hari, wali murid yang menyerang guru SMA di Rejang Lebong, Bengkulu dengan ketapel menyerahkan diri ke polisi. Pelaku ternyata adalah seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan dan juga pernah dipenjara selama 2,5 tahun. Didampingi keluarga, Arpan Jaya, 45 tahun, wali murid yang menyerang guru SMA dengan ketapel hingga buta, menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu pada Sabtu malam. Pelaku sempat buron sejak 1 Agustus lalu dengan berpindah-pindah tempat persembunyian, mulai dari rumah saudara hingga bermalam di kebun kopi. Pelaku akhirnya mau menyerahkan diri setelah dibujuk oleh keluarganya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengetapel korban karena emosi, mendapat kabar anaknya ditendang korban usai ketahuan perokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Pelaku mengaku tidak berniat membidik mata korban.
Namun usai mengetahui mata korban terkena batu dari ketapelnya, pelaku langsung kabur dan mengacungkan pisau ke petugas keamanan dan guru lain yang mengadangnya. Pada hari keempat, yaitu tadi malam pukul 23.00, tersangka menyerahkan diri, diserahkan oleh keluarganya, dan selanjutnya dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian. Berkat daripada usaha persuasif dari gabungan Polres, Polda maupun Polsek, dan juga pencarian dari beberapa tim opsional di beberapa titik, sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh keluarganya tadi malam ke Polres Rejang Lebong untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku ternyata merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan dan pernah dipenjara selama 2,5 tahun pada 2014 lalu. Ia terancam hukuman hingga 16 tahun penjara. Sementara korban Zaharman, 58 tahun, dipastikan mengalami buta permanen pada mata kanannya. Dari hasil pemeriksaan dokter, kornea mata korban remuk dan rusak akibat terkena benturan batu dari ketapel. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kesedihan masih dirasakan ibu dari mahasiswa UI yang dibunuh oleh kakak seniornya. Tangisan dan juga air mata tak henti mengalir bahkan di saat Elvira Rustina tiba di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur. Kesedihan masih membayangi Elvira Rustina, ibu dari Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas di tangan kakak seniornya. Sesaat usai menginjakkan kaki di kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur, tangis pilu Elvira tak terbendung mengingat sang putra yang telah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sulit bagi Elvira menerima bahwa pada detik-detik terakhir hidup sang putra, ia tidak berada di sana untuk mendampingi. Dan yang saya tidak bisa terima itu, Mas, mungkin anak saya tidak mati langsung seketika. Kalau lihat ceritanya katanya ditusuk berkali-kali. Meregang nyawa tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa ada yang membantu. Disaksikan yang membunuh, itu yang saya tidak bisa merasakan. Penghuni rumah indekos di Beji, Depok, Jawa Barat menemukan jasad Muhammad Naufal Zidan terbungkus plastik di kolong tempat tidur pada Jumat lalu. Mahasiswa UI itu tewas dibunuh seniornya dengan alasan terjepit utang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Merasa terdesak secara ekonomi, pelaku merencanakan pembunuhan dan menguasai harta korban. Di hadapan polisi ia mengaku membunuh korban setelah menonton sebuah serial film asing bergenre drama kriminal. Jalan yang terang untuk selesai masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk selesai masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam, karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Selain itu, ia juga mengaku menyesal atas perbuatannya, terlebih setelah ia merasa dihantui korban dalam mimpi-mimpinya. Pelaku ditangkap dan terancam pasal pembunuhan berencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seekor ular jenis king cobra sepanjang 4 meter bersembunyi di dapur rumah warga di Trenggalek, Jawa Timur. Ular berhasil ditangkap setelah warga menghubungi petugas damkar. Warga desa Sawahan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur histeris saat tugas damkar mengevakuasi seekor ular king cobra di dapur rumah salah satu warga. Ular berbisa sepanjang 4 meter ini ditemukan di balik tutup kuali tanah liat. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular berusaha menyerang petugas. Akhirnya ular berhasil ditangkap dengan peralatan khusus. Memperhatikan aduan dari masyarakat desa Sawahan, Kecamatan Watulimo pada pukul 17.00 bahwasanya telah ditemukan ular yang memasuki kediaman Bu Suyatmini dengan berjenis king cobra, sehingga tim Wisanggeni Damkar Satpol PP Trenggalek langsung meninjau ataupun meluncur ke lokasi guna evakuasi. Ular kini diamankan di kantor Satpol PP dan Kebakaran Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Rumah warga di Sukawati, Gianyar, Bali terbakar pada Minggu malam. Api diduga berasal dari dupa sisa persembahyangan milik pemilik rumah.
Api melalap rumah milik seorang pedagang tahu di Banjargelulung, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Kebakaran terjadi diduga akibat api sisa dupa yang digunakan pemilik rumah untuk bersembahyang, dan akibat peristiwa ini 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi namun tidak ada korban jiwa. Kerugian pun diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh petugas Polsek Sukawati. Kebakaran guys, Banjargelulung. Dagang di rumah dagang nasi taku di Banjargelulung Semeton. Semua hangus terbakar. Tuhan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir membuka Kongres Perdosni di Kota Semarang. Baca pres yang didukung partai periode ini menyampaikan adanya tantangan ke depan untuk dokter dan sektor kesehatan di Indonesia. Untuk itu Ganjar meminta agar semua dokter untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tinggi, nah inilah para dokter yang ahli-ahli hebat-hebat ini sekarang mencoba mengupgrade ilmunya, mengupdate ilmunya, sehingga bagaimana bisa menyelamatkan lebih baik. Termasuk ketika services atau pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibutuhkan fasilitas yang cukup, rasio layanan dengan Indonesia yang gedenya minta ampun, dan peralatan-peralatan yang ya mesti canggih begitu ya. Kongres Dokter Saraf se-Indonesia diharapkan dapat membuat terobosan di sektor kesehatan, khususnya saraf atau neurologi. Sebab dari catatan, angka kematian yang diakibatkan karena stroke merupakan tertinggi di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Tiga nama telah diusulkan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai penjabat gubernur menggantikan Ridwan Kamil yang akan mengakhiri masa jabatan pada 5 September 2023 mendatang. Tiga nama tersebut antara lain Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Asep Mulyana, Guru Besar Universitas Pajajaran Profesor Kerry Lestari, dan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Triadi Mahmudin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil enggan mengomentari nama-nama yang diusulkan dan menyerahkan seluruh prosesnya di DPRD hingga nanti diputuskan oleh Presiden Jokowi. Kalau koordinasi siapapun yang terpilih nanti ditentukan Pak Jokowi, saya akan memberikan pandangan-pandangan agar proses 1,5 tahun menjadi PJ lancar. Karena Jawa Barat kan lagi bagus ya, ada 541 penghargaan, ekonomi terbaik, stunting penanganan terbaik, semua lagi bagus. Jadi ibaratnya PJ itu nanti tinggal ngegas aja. Dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Gubernur Ridwan Kamil juga meresmikan gedung baru Bank BJB di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung ini akan menjadi kantor pusat operasional Bank BJB di Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah di ibu kota. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berpamitan di hadapan puluhan ribu ulama dan tokoh agama di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo menghadiri acara pengajian umum Istighosah dan juga Manaqib Kubro Jateman di Rembang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ganjar menyampaikan kekagumannya terhadap para ulama yang ada di Indonesia. Pasalnya, para ulama mampu mendidik santri menjadi generasi unggul. Para ulama juga selalu mengajarkan pentingnya silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah agar persaudaraan antar sesama umat manusia semakin erat. Pada kesempatan ini, Ganjar berpamitan kepada 10.000 warga NU yang hadir dalam pengajian umum karena akan purna tugas sebagai gubernur. Memberikan pendidikan dengan baik. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu juga mengunjungi kediaman Ibunda Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bertemu Nyai Muhsinah Khalil di Kompleks Pondok Pesantren Raudlatul Talibin Rembang, Jawa Tengah. Usai pertemuan, Ganjar mengatakan kunjungannya itu dalam rangka berpamitan menjelang purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pertanggal 5 September 2023.
Di Rembang ya saya keliling, tapi pas ini bareng dengan di bulan Agustus saya sudah minta untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya sebagai gubernur sekaligus pamitan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang pada saat itu saya didoain gitu ya, kami punya hubungan dekat ya sekaligus pamit sambil bisa silaturahmi melihat dunia sehat. Ganjar Pranowo membuat kaget Ibu Noviana dan keluarga warga desa Tanjung Anom, Pati, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah itu datang berkunjung bahkan menginap di rumah mereka. Perasaan campur aduk dirasakan oleh pasangan suami istri Agung dan Noviana, warga desa Tanjung Anom, Gabus, Pati, Jawa Tengah. Mereka kedatangan orang nomor 1 di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga tak segan untuk berbincang dan berkeliling di rumah pasangan suami istri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las dan jualan es itu. Rumah Agung dan Noviana merupakan salah satu penerima program Tuku Lemah Oleh Omah yang digagas Ganjar Pranowo. Pagi harinya, warga pun berduyun-duyun mendatangi rumah tempat Ganjar Pranowo menginap. Mereka membawa makanan sarapan dari rumah masing-masing dan berdialog bersama Ganjar Pranowo. Pan warga tadi malam saya nginep di desa ya, ini di Pati ini. Ya tradisinya sebenarnya gampang. Kalau kita bisa ngobrol dengan warga, mendengarkan warga, keluar semua. Pak, daerahnya banjir, jalannya ketinggian Pak. Ternyata problemnya adalah teknis, bagaimana saluran-saluran mesti dibuka. Dengan kunjungan pemimpin daerah seperti yang diperlihatkan Ganjar Pranowo ini, semakin mempererat hubungan antara kepala daerah dengan warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, layanan eksklusif haji dan umroh tersedia bagi nasabah prioritas. Berbagai fasilitas tersedia mulai dari haji furoda hingga perjalanan umroh menggunakan jet pribadi. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI Tbk meluncurkan layanan eksklusif Haji dan Umroh Concierge. Dalam hal ini, BSI terus berkomitmen memberikan kemudahan, kenyamanan dan pengalaman haji dan umroh yang berkesan bagi jemaah nasabah prioritas. BSI Haji dan Umroh Concierge ini merupakan layanan one-stop solution khusus nasabah BSI prioritas yang akan merencanakan bahkan melaksanakan ibadah haji khusus atau umroh eksklusif. Yang pertama adalah perencanaan haji dan umrohnya. Yang kedua, pelaksanaan haji dan umroh. Yang ketiga, layanan pada saat pelaksanaan haji dan umroh. Perencanaannya apa? Terkait dengan bagaimana misalnya orang-orang berencana secara finansial haji dan umrohnya, tapi jangan lupa juga perencanaan secara spiritualnya. Makanya kita sediakan tadi kan, ada manasik bersama dan seterusnya. Yang kedua, memilihkan layanan haji dan umrohnya yang sesuai dengan harapan customer kita. Dalam layanan eksklusif Haji dan Umroh Concierge ini, BSI menyediakan fasilitas khusus, diantaranya weekend umroh, haji furoda, serta perjalanan umroh paket private jet. Tadi kita bekerja sama dengan travel untuk paket-paket umrohnya, tapi kita juga memiliki beberapa fasilitas seperti kayak weekend umroh, ataupun haji furoda gitu. Bahkan nasabah kita kalau yang priority ataupun private yang menginginkan melakukan perjalanan umroh melalui paket private jet, kita pun juga punya gitu. Ini sesuatu yang mungkin tidak tersedia di bank-bank lain, tapi kita memilikinya juga. Layanan eksklusif Haji dan Umroh Concierge yang diluncurkan BSI ini turut disambut baik oleh nasabah. Bersyukur pertama Pak, alhamdulillah difasilitasin oleh BSI yang luar biasa, salah satu bank syariah yang memang saat ini betul-betul terdepan ya, kami melihatnya, yang memfasilitasi semua urusan haji Pak, khususnya dari kami mendaftar sampai pelunasan dan juga pengembalian. Selain itu, BSI juga menyediakan layanan solusi finansial melalui beragam produk investasi dalam bentuk rupiah dan dolar, serta paket-paket eksklusif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan beribadah di Tanah Suci. Dari Jakarta, Irfan, iNews melaporkan.